Oke, jadi kita lanjutkan kuliah kita. Topiknya masih sama sebenarnya ya, persamaan diferensial biasa. Tapi kita coba menyelesaikan persamaan diferensial biasa menggunakan transformasi Laplace. Ya. Transformasi Laplace ini menurut saya transformasi yang sangat menarik dipelajari, kemudian sangat berguna nanti ya bekal buat kalian untuk kuliah di tingkat akhir ya, terutama yang mau ngambil ini pengolahan sinyal, pengolahan citra itu penting ya buat belajar transformasi Laplace. Jadi kita sudah masuk pada minggu keempat ya. Nah, minggu keempat ini setelah ini nanti topik mengenai persamaan diferensial biasa akan selesai ya. Dan minggu depan rencananya saya akan mengadakan kuis ya. Jadi mengenai 3 topik ini. Silakan saja disiapkan belajarnya ya, pemahaman materinya. Nanti kuis untuk sistemnya akan diatur kemudian ya, baiknya gimana sistem pelaksanaan kuisnya. Dan perlu diingat untuk kuis itu karena waktunya terbatas ya, kan setelah kuis juga nanti akan ada materi. Jadi karena waktunya terbatas, sebisa mungkin nanti kalian mempersiapkannya dengan baik ya, supaya tidak ada kendala teknis gitu ya, seperti internet itu atau foto atau laptop itu sebisa mungkin kalian persiapkan dengan baik. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya, karena kuis mungkin waktunya hanya sejam 60 menit atau ya 60 sampai 80 menit lah. Ya, jadi dalam pengerjaannya sebisa mungkin kita hindari kendala-kendala teknis gitu ya. Dan selain itu juga untuk mempersingkat waktu pengerjaan kalian gitu ya, sebisa mungkin kalian belajar. Jadi begitu nanti dalam mengerjakan kuis ya, kalian nggak perlu repot-repot cari catatan gitu ya, cari buka-buka catatan. Nah, itu bakal makan waktu lama gitu. Jadi kalau memang udah tahu waktunya kuis, persiapkan dari jauh-jauh hari gitu, belajar ya. Jadi nanti di kuis kalian tinggal ngerjakan, sama kayak ujian biasa gitu ya. Jadi saya nggak mau terima alasan terlambat ya, saya terlambat ngumpulinnya ya, saya nggak mau terima alasan itu ya, kecuali memang benar-benar bisa dibuktikan ya, kalau misalkan kondisi tempat belajarnya jauh gitu ya, di daerah yang terpencil gitu ya. Ya mungkin nanti bisa di negosiasi. Tapi kalau untuk masalah kendala yang lain, saya nggak mau terima. Pokoknya kalian harus sudah siapkan baik-baik dari sekarang gitu ya. Belajar, waktu itu udah disiapkan. Jadi nanti dalam pengerjaannya nggak perlu buka buku. Jadi sebenarnya kalau ujian yang bikin lama itu Yang bikin lama itu kalian buka buku gitu. Ujian online ya. Jadi pengalaman saya beberapa bulan terakhir ini ngajar online, yang bikin lama ngumpul sebenarnya ya karena nggak siap buat ujian gitu. Jadi waktu ujian hari H masih buka buku, masih buka catatan. Nah, itu yang bikin lama. Ya, jadi nanti itu tipsnya ya, kalau setiap ujian mata kuliah apapun ya kalian belajar gitu. Jangan mentang-mentang online nanti bisa sambil buka buku. Nanti kalian rasakan sendiri, kalau sambil buka buku, wah pasti akan makan waktu banget gitu.
Ya, jadi walaupun online tetap belajar ya. Kalau ada ujian atau kuis tetap belajar. Ya, tetap belajar. Jadi nanti pas ujian ya langsung ngerjain aja gitu, ngalir aja. Jadi bisa sangat-sangat menghemat waktu kalian dalam ujian ya. Jadi nanti kalaupun ada kendala teknis, jadi kendala teknisnya bisa dihandle karena kalian udah masih ada spend waktu gitu ya. Udah selesai, masih ada spend waktu, ya bisa menghandle kendala teknis gitu. Tapi kalau baru belajarnya pas hari H, ya itu ya bakal keteteran gitu, bahkan nggak selesai. Ya jadi itu ya persiapan untuk ujian minggu depan. Kalau nggak salah nanti juga ada ujian ya, mekanika fluida sama PRK. Ya sama mungkin ya itu ya kalian harusnya hari ini udah siap gitu. Ya jadi belajarnya udah jauh-jauh hari. Karena kita juga sebagai dosen ngasih tahu ujian nggak mendadak gitu kan, pasti H-1 minggu ya, H-1 minggu kita kasih tahu kalau akan ada ujian. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan terkait ini kuis untuk minggu depan? Kalau boleh tahu berapa soal ya Pak ya? Mungkin 5 soal. Beranak atau ada hubungannya nggak antara soal 5 sama 4 gitu Pak? Nggak tahu, pokoknya ada 5 aja ya. Nanti coba. Ada 5 Saya soal. ya 5 soal itu karena jumlah asistennya 5. Jadi biar satu asisten satu soal, satu asisten satu soal gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Oke, jadi untuk materinya dari ini ya, dari PDB Linear Order 1 sampai pertemuan hari ini, transformasi Laplace. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kita belajar mungkin sesuatu hal yang baru buat kalian ya, belajar transformasi. Sebenarnya transformasi itu apa? Jadi transformasi itu sebenarnya mengubah suatu fungsi gitu ya, yang misalnya kita tahu dia domainnya T, ya kita transformasi menjadi suatu fungsi yang berdomain lain gitu. Misalkan untuk transformasi Laplace ini ya, saya gunakan domain S ya untuk hasil transformasinya. Jadi transformasi Laplace adalah transformasi yang mengubah atau yang mentransform suatu fungsi f kecil ya dengan domain T, biasanya domainnya waktu gitu ya. Kemudian ditransformasi menggunakan ini operasinya namanya operasi transformasi Laplace juga ya. Sama, jadi hasil transformasi dan operasinya sama transformasi Laplace gitu ya. Nah, kita transformasi menjadi suatu fungsi yang berdomain S atau berdomain frekuensi gitu ya. Jadi mungkin untuk saat ini kalian belum melihat secara gamblang apa sih kegunaan transformasi Laplace gitu ya. Tapi nanti kalau sudah di tingkat 3, tingkat 4 gitu ya, apalagi nanti tingkat semester depan mungkin belajar analisis sinyal ya. Nah, belajar analisis sinyal baru akan kepake nih manfaat kita belajar transformasi Laplace gitu ya. Jadi itu ya, transformasi Laplace adalah suatu operasi matematis ya yang mentransformasi suatu fungsi yang berdomain T menjadi suatu fungsi yang berdomain S ya. Di sini kalian lihat S. Jadi notasi dari hasil transformasi fungsi itu digunakan huruf besar ya. Jadi kalau misalkan saya punya fungsi f kecil gitu ya, kemudian saya transformasi Laplace, maka hasil transformasi Laplace-nya notasinya f besar. Nah, jadi bedakan ya. Jadi ini fungsi asal atau fungsi originalnya kemudian ditransformasi menjadi f besar.
Jadi F besar ini hasil transformasinya. Ya. Nah, di sini operasinya apa? Operasinya adalah integral. Ya. Jadi integral 0 sampai ta hingga dari E pangkat min ST dikali FT. Nah, FT-nya ini fungsi asalnya. Jadi kalau kita ingin transformasi FT ya berarti di sini kita input FT-nya. Jadi kalau kita mau FT-nya misalkan cos T ya, berarti integral 0 ta hingga E pangkat min ST cos T dt gitu ya. Nah, FT-nya ini adalah fungsi yang ingin kita transformasi. Nah, di sini E pangkat min ST adalah fungsi kernel. Fungsi kernel itu notasinya KST. Jadi fungsi kernel ini adalah fungsi yang biasa digunakan untuk transformasi integral ya. Jadi transformasi Laplace ini salah satu bentuk dari transformasi integral. Ya, jadi bentuk umumnya itu transformasi integral karena kita menggunakan integral untuk mentransformasi fungsinya. Jadi di sini kalau transformasi Laplace E pangkat min ST itu disebut fungsi kernelnya gitu ya. Di sini ada tanda bintang. Nah, tanda bintang ini apa? Tanda bintang ini menjelaskan kalau transformasi Laplace itu ada kaitannya dengan Fourier. Jadi sebenarnya transformasi Laplace dan Fourier itu yang berbeda hanya fungsi kernelnya. Ya. Jadi kalau di transformasi Fourier, fungsi kernelnya bukan E pangkat min ST, tapi E pangkat min 2pi atau omega i. I-nya imajiner gitu ya. Ini ST gitu ya. ST. Dan Laplace kita integralkannya dari min ta hingga Fourier ya, transformasi Fourier kita integralkan dari min ta hingga sampai ta hingga. Ya, kalau Laplace kita ambil yang satu sisi aja, yang positif aja. Ya, jadi sebenarnya ada kaitannya transformasi Fourier dan transformasi Laplace. Ini nanti mungkin transformasi Fourier akan dibahas lebih lanjut di ini ya, di tengah semester kedua bersama Pak RK gitu ya. Ya, jadi itu ya. Jadi ada kaitan antara transformasi Laplace dan transformasi Fourier ya. Ya, kernelnya dan batas integrasinya atau domainnya. Ya, jadi kalau transformasi Laplace kita integrasikan pada satu sisi ya, 0 sampai ta hingga, tapi kalau Fourier dari min ta hingga sampai ta hingga. Nah, kemudian operator L, ini L cantik gitu ya, dinotasikan sebagai operator Laplace. Jadi L, kalau kita ingin transformasi fungsi L, Ft, jadi itu menandakan operasi transformasi Laplace. Ya, jadi kalau kita nanti di soal, saya tampilkan itu ya, L gitu ya, artinya itu transformasi Laplace dari F. LF artinya transformasi Laplace dari F. Kemudian ini ada catatan untuk seterusnya. Ya, transformasi Laplace menggunakan huruf kapital. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, F besar itu adalah hasil transformasi Laplace, sedangkan fungsi asalnya menggunakan huruf kecil, jadi F kecil. Nah, begitu juga nanti huruf yang lainnya, G kecil, G besar, itu H kecil, H besar, gitu. H kecil berarti fungsi asalnya, H besar berarti hasil transformasi Laplace-nya. Ya, nanti kita akan coba belajar menyinggung sedikit ya, kira-kira apa namanya transformasi Laplace ini gimana gitu ya aplikasinya. Ya, ya oke gitu ya. Atau mungkin saya sampaikan sekarang aja ya. Jadi kalau tadi ya, transformasi Laplace itu sebenarnya kita mentransformasi suatu fungsi yang berdomain waktu, kan tadi saya menyinggung waktu dan frekuensi ya. Transformasi Laplace itu transformasi yang mentransformasi suatu fungsi berdomain waktu ke dalam suatu fungsi yang berdomain frekuensi. Apa maksudnya? Jadi kalau dalam analisis sinyal gitu ya, kalau kita punya time series elevasi ya,
kalau disajikan hanya itu, sebenarnya kita nggak cukup informasinya ya, karena kita hanya bisa tahu elevasi sepanjang waktu ya. Jadi kita nggak bisa gali lebih jauh ya kalau suatu data disajikan berdomain waktu gitu ya. Nah, gimana supaya kita bisa bicara lebih banyak mengenai data itu gitu ya? Ya, salah satunya kita bisa gunakan transformasi Laplace atau transformasi Fourier nanti ya. Nah, transformasi Laplace ini kita transformasi yang tadi fungsi yang semula atau time series yang semula berdomain waktu gitu ya, menjadi time series, bukan time series, menjadi suatu fungsi yang berdomain frekuensi gitu. Jadi kalau kita tahu frekuensinya, ya kita bisa bicara lebih banyak mengenai data tersebut. Gitu. Nah itu penting nanti kalau kalian belajar ini ya mungkin ya time series gelombang, gelombang gitu ya, elevasi gitu ya, atau elevasi ya. Nah kita ingin tahu nih kira-kira kalau dulu saya waktu TA waktu tugas ya itu ini mencoba ingin mengetahui kira-kira apa namanya frekuensi berapa gitu ya yang mengakibatkan suatu bangunan itu rusak ya, kira-kira gelombangnya frekuensi dominannya apa gitu ya. Jadi kalau kita tahu frekuensi dominannya apa, nanti mungkin kita bisa sesuaikan dalam proses pembangunan fisik ya, misalkan di suatu daerah pelabuhan gitu ya. Itu kaitannya sama kayak kita belajar resonansi kemarin gitu ya. Jadi kalau kita tahu gelombang itu frekuensi dominannya apa di daerah di perairan itu, maka nanti kita bisa sesuaikan dalam pembangunan kanalnya atau pelabuhannya gitu ya, sehingga itu bisa mencegah terjadinya resonansi ya. Kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana bahaya resonansi ya, bisa menghancurkan jembatan. Udah nonton belum yang Tacoma Bridge? Nah, itu salah satu fenomena resonansi. Nah, itu pentingnya ya. Jadi, kalau kita punya suatu data yang berupa time series ya, yang domainnya waktu, kita gunakan transformasi Laplace, maka kita punya data tersebut, kita bisa tahu frekuensi dominannya dengan menggunakan transformasi Laplace gitu ya. Jadi kita bisa bicara lebih banyak gitu ya kalau suatu data disajikan dalam domain frekuensi. Kira-kira itu ininya ya, insight-nya. Kenapa kita repot-repot belajar transformasi Laplace, kenapa kita repot-repot menghitung integral ini gitu ya. Itu ada manfaatnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya dari transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi basis. Misalkan fungsi konstan ya. Jadi kalau ft-nya 1 ya, maka kalau kita ingin cari transformasi Laplace-nya ya, notasinya L cantik 1. L cantik 1. Jadi kernelnya dikali dengan ft-nya 1 di sini ya. Jadi ini operasi integral biasa. Jadi integral batas tak hingga ya integral tak wajar ya, harusnya kita pakai limit. Tapi ya di kalkulus kan kalian sudah belajar bentuk integral tak wajar ya, notasinya atau domainnya dari 0 sampai tak hingga atau min tak hingga sampai tak hingga. Ya stepnya sama dengan yang di kalkulus ya. Nanti kita peroleh ternyata hasil transformasi Laplace dari ft sama dengan 1 adalah 1/s. Ya, 1/s. Nah, bagaimana dengan fungsi lainnya?
Nah, fungsi lainnya, misalkan di sini saya fungsinya adalah E pangkat AT gitu ya, maka Laplace transform atau transformasi Laplace dari E pangkat AT, ya sebenarnya kita tinggal integralkan aja, substitusi aja ke dalam bentuk tadi ya. Maka ini kalau saya selesaikan integralnya, kita dapatkan bentuk transformasi Laplace dari E pangkat AT adalah 1/S min A. Ya, jadi nanti hasil transformasinya domainnya nanti bukan T lagi ya. Jadi di sini L E pangkat AT harusnya dalam S gitu ya. Ini juga dalam S ya. Kalau fungsinya dalam T atau konstan. Nah, kemudian di sini ada beberapa sifat dari transformasi Laplace. Ya, transformasi Laplace merupakan suatu operator yang linier. Jadi dia operator linier. Maksudnya apa? Jadi kalau saya ingin mencari transformasi Laplace dari jumlahan fungsi yang dikali dengan konstan ya, ini C sama D-nya konstan, kemudian saya jumlahkan, maka hasil transformasi Laplace-nya adalah jumlahan masing-masing transformasi Laplace dari F dan G gitu ya. Ini buktinya. Jadi kalau kita ingin mencari transformasi Laplace dari jumlahan fungsi ya, maka hasilnya sama dengan jumlahan dari transformasi Laplace masing-masing fungsinya ya. Dan perkalian skalarnya juga bisa keluar ya. Kalau di sini ada skalar C dan D, jadi C dan D-nya bisa keluar. Jadi C sama D-nya skalar, bukan fungsi. Jadi transformasi Laplace merupakan operator yang linier. Nah, sifat ini penting karena kita bisa mencari transformasi Laplace dari fungsi-fungsi lainnya menggunakan sifat ini, gitu ya. Misalkan saya ingin mencari transformasi Laplace dari sin hiperbolik AT ya. Sin hiperbolik AT ini kita tahu bentuk eksponensialnya adalah ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan sifat linearitas dari transformasi Laplace ya. Jadi setengah jumlahan atau pengurangan maka kan sama dengan masing-masingnya. Ya, ini jadi masing-masingnya. Ya, jadi kalau saya sederhanakan maka saya dapatkan bentuk ini. Jadi hasil transformasi Laplace dari sin hiperbolik AT adalah A per S kuadrat min A kuadrat. Ya. Nah, ini ada latihan. Mungkin kalian bisa coba kerjakan ya hasil transformasi Laplace dari beberapa fungsi basis ya, cos hiperbolik, sin hiperbolik, cosinus AT, sinus AT gitu ya. Tentunya untuk mentransformasi bentuk-bentuk ini kalian harus tahu bentuk eksponensialnya ya, supaya kita bisa mudah mentransformasi Laplace-nya. Nah, bentuk eksponensialnya kan ini saya rasa udah dapat ya di matematika 1, matematika 2 udah dapat. Jadi kalian nanti bisa coba latihan di rumah. PR aja kali ya. Kan minggu ini nggak ada PR kan ya. Jadi minggu depan sekalian buat belajar, saya jadikan PR aja. Jadi bisa sambil buat belajar ya. Yang sin dan cos. Yang sin dan cos
Ini nomor 1. Ini nomor 2. Oke, itu ya. Apa namanya? Tipsnya, ubah dulu bentuk sinus dan kosinus ini ke dalam bentuk eksponensialnya, baru kemudian kalian integralkan menggunakan transformasi Laplace. Nah, ini ada beberapa tabel Laplace dari beberapa fungsi basis yang mungkin nanti kalian bisa gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Jadi nanti kalau mau menyelesaikan PDB dengan transformasi Laplace, tabel Laplace ini penting, ya. Tabel Laplace ini penting. Nanti untuk kuis mungkin kalian bisa buka tabel Laplace. Jadi Ft ini fungsi asalnya, ya. Kemudian kalau ditransformasi, ini hasil transformasi Laplace-nya. Ya. Banyak ini bisa dilihat dari buku referensi kita ya, buku Boas sama buku Kreyszig. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, ini siapa? Ikhwan 19041. Ya, gimana Ikhwan? Berarti ini yang tabel ini itu untuk mengecek saja hasil akhirnya ya, Pak? Bukan tadi kayak sin HAT sama dengan setengah eksponen pangkat AT min eksponen min pangkat min AT. Itu ya, Pak? Ya. Ya, ini untuk ngecek hasilnya aja. Oh iya. Terima kasih, Ya, tapi Pak. nanti kalau di ujian ya, kalau di ujian dalam menyelesaikan PDB ya kalian bisa langsung pakai, nggak usah menghitung integralnya gitu ya. Nanti waktunya habis buat ngitung integral, bisa langsung pakai. Tapi untuk tadi PR, nah kalau PR ini harus hitung pakai integral ya. Ini harus dihitung integralnya ya. Tapi nanti kalau di ujian kalian bisa langsung pakai. Jadi kalau misalkan ketemu bentuk cos AT ya langsung aja Laplace-nya berarti ini gitu ya. Nggak perlu diturunkan lagi ya. Jadi kalian belajar menurunkannya di PR ini ya. Di PR ini kalian belajar menurunkannya. Nanti untuk ujian ya nggak usah dihitung lagi integralnya karena udah ngerjain PR. Ya, belajar proses integrasinya udah di PR. Jadi nanti di ujian bisa langsung pakai ya. Kalau misalkan ketemu mau mencari TL dari cos omega t ya bisa langsung dipakai. Jadi Laplace-nya ini gitu. Ya nggak perlu dihitung lagi integralnya. Terima kasih, Pak. Oke. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, ini siapa? Marhendra Siwi, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang tuh yang di awal kalau Laplace itu dia batasnya cuma yang satu sisi aja. Kalau yang satunya kan itu dari min tak hingga sama tak hingga kan, Pak. Nah, itu emang Laplace tuh kalau di contohnya Bapak tuh cuma yang sisi 0 sampai tak hingga. Nah, itu apakah emang gitu atau misal ada kasusnya yang dari min tak hingga sampai 0 gitu, Pak? Enggak, ya. Jadi transformasi Laplace ini transformasi untuk satu sisi yang domainnya positif ya, domainnya positif. Jadi memang T lebih besar sama dengan 0 domainnya. Jadi batasnya ya 0 sampai tak hingga gitu. Jadi memang spesial dia. Jadi untuk yang minta hingga sampai 0 nggak ada. Ya, domainnya untuk transformasi Laplace 0 sampai tak hingga. Gitu, siapa? Mahendra Siwi ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi nggak? Saya, Pak, mau nanya, Pak. Dengan siapa ini? Imadudin, Pak.
Gimana Imam? 19,035. Maksudnya yang S di situ tuh apa sih Pak? Saya kurang nangkep Pak. Jadi konstanta apa gimana? Enggak, S itu domain, jadi variabel dia, bukan konstanta. Jadi Oh. S ini domain, jadi sama posisinya sama kayak T kalau di fungsi asal. Jadi S ini ya hasil transformasinya. Tadi kan transformasi Laplace mengubah domain ya, yang semula T menjadi domain baru S gitu ya. Jadi S ini bukan konstan ya, bukan nilai, tapi variabel. Yes. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa teorema yang biasa digunakan atau bisa membantu kita dalam menyelesaikan atau mentransformasi suatu fungsi, ya, fungsi-fungsi tertentu yang mungkin bentuknya nggak sederhana. Ya, ada namanya shifting theorem. Jadi kalau saya punya F besar yang merupakan hasil transformasi dari F kecil, ya, maka kalau saya ingin mentransformasi Ft ya dengan dikali suatu eksponensial Kt, hasil transformasi Laplace-nya merupakan pergeseran gitu ya, pergeseran dari S min K. Ya, jadi pergeseran dari S. Ya, jadi kalau kita tahu Ft itu adalah hasil transformasi Laplace-nya adalah Fs, F besar S, gitu ya. Kalau kita kalikan Ft ini dengan E pangkat Kt, maka hasil transformasi Laplace-nya bergeser. Bergesernya sejauh apa? Bergesernya sejauh K. Ya, jadi kalau di sini saya kalikan E pangkat 2T, jadi bergesernya sejauh S min 2. Gitu ya. Jadi ini pergeseran. Jadi kalau dibalik, ya saya tinggal cari Laplace inverse-nya. Oh, ini Laplace inverse. Nanti ya kita singgung Laplace inverse. Balikan. Jadi kalau tadi Ft itu transformasi Laplace-nya adalah Fs gitu ya. F besar S. Kalau saya mau balikin lagi dari F besar S ke Ft ya saya inverse. Jadi Laplace inverse. Nanti ada ada bagiannya membahas tentang Laplace inverse. Ya, ini buktinya. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kita coba menggunakan itu ya, shifting theorem untuk mencari transformasi bentuk-bentuk yang tidak standar ya, misalkan ini perkalian. Nah, misalkan saya punya perkalian E pangkat Kt dari E pangkat Kt dikali sin hiperbolik At gitu ya. E pangkat Kt dikali sin hiperbolik At. Nah, saya ingin mencari Laplace dari Ft ini. Ya, jadi saya ingin mencari transformasi Laplace dari Ft ini. Tadi kita bisa manfaatkan bentuk teorema pergeseran. Ya, jadi Laplace-nya adalah pergeseran dari F besar S min K. Di sini berarti F besarnya adalah transformasi Laplace dari sin hiperbolik ya. Sin hiperbolik At. Jadi nanti yang kita geser adalah transformasi dari sin hiperbolik At. Jadi kita tahu sin hiperbolik At adalah transformasi Laplace-nya A per S kuadrat min A kuadrat. Ya. Karena ini dikali E pangkat Kt, maka kita geser transformasinya sejauh min K. Sehingga hasil transformasinya menjadi A per S min K. Jadi kalau sin hiperbolik At itu Fs, ya transformasi Laplace-nya, maka kalau dikali dengan E pangkat Kt, transformasi Laplace-nya bergeser sejauh min K, ya. Jadi saya punya hasil transformasi Laplace-nya A per S min K kuadrat
gitu ya. Min A kuadrat. Begitu juga untuk yang cos. Yang cos sama. Yang cos ini kita tahu transformasi Laplace-nya adalah S per S kuadrat min A kuadrat ya. Kalau kalian lihat di sini S per S kuadrat plus omega kuadrat. Oh ya, ini harusnya plus ya. Cos Jadi kalau kita kali dengan E pangkat KT, maka dia bergeser sejauh min K. Jadi yang tadinya S, ya variabel S-nya kita ganti dengan S min K. Jadi tadi ini ya, cos itu Laplace-nya adalah S per S kuadrat plus omega kuadrat. Karena digeser sejauh K, maka nanti kalau dikali E pangkat KT menjadi S min K per S min K kuadrat plus A kuadrat ya. Nah, gitu ya. Jadi shifting teorem ini penting kalau kita ingin mencari Laplace dari perkalian dua fungsi. Khususnya perkalian dengan E pangkat KT ya, perkalian dengan eksponensial. Gitu ya. Kemudian, nah ini baru kita kenalkan inverse. Kemudian ada yang namanya inverse transformasi Laplace. Jadi ini sebenarnya balikan. Jadi kalau tadi transformasi Laplace adalah mentransformasi suatu fungsi yang berdomain T menjadi fungsi yang berdomain S, gitu ya. Kalau inverse transformasi Laplace kebalikannya. Jadi saya mau transformasi balik, ya, fungsi yang tadi berdomain S kembali menjadi fungsi yang berdomain T, ya. Nah, notasinya L cantik inverse, ya. Ini inverse ya, bukan pangkat min 1. Maksudnya bukan 1 per L gitu ya, tapi inverse. Hati-hati ya, notasinya pangkat min 1, tapi bacanya Pak, inverse. maaf, Pak. Ini ya, silakan, Pak. PPT-nya Pak masih di halaman 10 Pak. Oh, masih di halaman 10. Iya, Belum ke presentasi, Pak. belum presentasi Pak. Kalau sekarang gimana? Udah, Pak. Udah Pak, udah Pak. Sudah, Pak. Coba tes. Tadi 10 ya, ini 10 ya? Iya. Iya Pak. Sekarang 11. Iya. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Jadi tadi inverse itu ya, kita transformasi balik. Yang kalau transformasi Laplace kan tadi domain T ke domain S. Ya, kalau inverse berarti dibalik, domain S ke domain T. Nah, tadi notasinya L pangkat min 1. Bacanya bukan super L, tapi inverse. Ya, inverse. Di sini ada catatan. Ya, jadi inverse dari transformasi Laplace, ya ini fungsi asalnya, ya F. Tapi kalau Laplace dari inverse, ya F besar gitu ya. Jadi ini apa namanya identitas ya, identitas. Nah, kemudian ternyata operator inverse transformasi Laplace ini juga linear ya. Ini juga linear. Jadi dia memenuhi sifat ini. Jadi inverse transformasi Laplace dari jumlahan fungsi yang berdomain S itu sama dengan inverse masing-masing fungsi yang berdomain S. Ya. Dia bersifat linear juga. Nah, penting ini sifat linear. Nanti kalau kita mau balikan
suatu fungsi yang berdomain S ke domain T. Contoh, ada contohnya nggak? Nah, ini ada contohnya. Misalkan saya punya suatu fungsi yang berdomain S gitu ya. 6 per S min 1 per S min 8 plus 4 per S min 3. Saya ingin cari bentuk dalam domain T, ya, dalam fungsi yang berdomain T, kira-kira bentuknya seperti apa. Maka saya lakukan operasi inverse transformasi Laplace. Yang saya inverse adalah yang F besar. Ya, karena saya ingin mencari yang F kecil kan. Nah, ini saya inverse karena dia sifatnya linear, maka ini bisa dinyatakan tadi ya sebagai jumlahan dari masing-masing inverse transformasi Laplace-nya. Ya, ini kita tahu super S1, ini super S-8 itu E pangkat 8T. Ya, ini dari tabel kalian bisa dapatkan bentuknya ini. Begitu juga nanti untuk yang fungsi lainnya. Misalkan saya punya 6S per S kuadrat plus 25 ditambah 3 per S kuadrat plus 25. Ya, tentunya kita bisa manipulasi dulu bentuknya menjadi bentuk yang sederhana ya. Kemudian memanfaatkan sifat linearitas dari inverse transformasi Laplace. Maka dari sini nanti kalian bisa lihat tabel, dapatkan bentuk fungsi yang berdomain T-nya seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada operasi konvolusi. Nah, jadi suatu fungsi tadi inverse sudah ya. Inverse ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan ke konvolusi? Menanya Pak, jadi kalau misalkan untuk penyelesaian inverse tersendiri cuman berdasarkan tabel aja atau gimana Pak? Nggak ada kayak teknik tertentu gitu? Nggak ada, bisa sebenarnya ada bentuk integralnya, tapi ya biar nggak ini, kita bisa manfaatkan tabel aja. Kan dari tabel ini udah jelas ya. Jadi kalau saya punya bentuk super S, berarti inverse-nya apa? 1. Ya, kalau saya punya bentuk 2 faktorial per S pangkat 3, inverse-nya apa? T kuadrat. Ya, jadi bisa ngebalik lihatnya ya. Jadi dari kanan dulu kalau yang inverse ya, dari tabel yang kolom yang ketiga dulu kita lihatnya, baru lihatnya ke kolom yang kedua pasangannya apa. Ya tadi kalau transformasi Laplace kan dari kolom yang kedua dulu, kemudian kita lihat transformasinya apa di kolom yang ketiga. Tapi kalau inverse dibalik. Jadi kolom yang ketiga itu apa bentuknya, baru kita lihat pasangannya di kolom yang kedua. Jadi cukup dari tabel ini aja. Itu ya. Siapa tadi? Rizky Pak. Oke Pak, siap Pak. Oke. Nah, kemudian ada namanya, nggak ada lagi ya pertanyaannya, udah ya. Kalau ada silakan nih. Oke, nggak ada. Nah, di sini saya kenalkan operasi baru yang mungkin belum kalian pernah dengar ya. Itu konvolusi. Konvolusi itu sama halnya kalau kalian menjumlahkan dua fungsi ya. Jadi kalau penjumlahan berarti kan notasinya plus gitu ya. Misalkan saya mau jumlahkan dua fungsi F plus G, misalkan FT plus GT. Jadi itu operasi penjumlahan gitu ya. Kemudian bisa juga perkalian. Kalau perkalian kan biasanya pakai silang ya. Beda ini bukan, ini kalau perkalian kan, sebentar saya mau coret-coret. Nah, kalau kok nggak mau ya? Nah, kalau dua fungsi kan kalian bisa jumlahkan, kemudian bisa di perkalian gitu ya, kan kali atau titik deh perkaliannya biar beda.
Nah, di sini saya kenalkan operasi baru. Ya, kalau ini kan operasi penyebelahan, notasinya tambah, gitu ya. Operasi perkalian, notasinya titik. Nah, kalau di sini saya kenalkan operasi baru yang disebut sebagai konvolusi. Jadi konvolusi teh apa? Konvolusi teh notasinya bintang, ya. Notasinya bintang. Jadi konvolusi dari dua fungsi dinotasikan dalam bentuk ft bintang gt. Jadi ini bukan sekedar kali ya. Ini bedakan ya, nanti ini kalian anggapnya kali, tapi bukan kali ini ya, tapi konvolusi. Ya, jadi konvolusi. Jadi konvolusi dari ft dan gt itu dinotasikan dalam bentuk integral ini. Integral dari 0 sampai t. Ini f tau, gt min tau, d tau. Jadi tau di sini hanya dummy ya. Kalian bisa pakai variabel lainnya untuk memudahkan. Bisa pakai apa? K kalau mau, L kalau mau ya. Ya, tapi yang terpenting adalah hasil dari integral ini merupakan fungsi dari t. Ya. Karena tadi apa kita batasnya 0 sampai t. Ya. Jadi tau di sini sebenarnya dummy, kalian mau pakai variabel bentuk lain silakan saja gitu ya. Jadi tapi ini apa bentuknya, konvolusi dari f dan g adalah integral 0t f tau dikali gt min tau d tau ya. Jadi dia sebenarnya kali tapi dalam integral gitu ya. Nanti kita coba kaitkan dengan Laplace. Kira-kira apa sih hubungannya dengan Laplace gitu ya. Nah, di sini ada beberapa sifat operasi konvolusi ya. Jadi operasi konvolusi itu dia komutatif ya. Jadi kalau misalkan saya kalikan f atau saya konvolusikan f dengan g, maka hasilnya sama dengan konvolusi dari g dan f gitu ya. Dia bersifat komutatif, kemudian asosiatif juga ya. Nih f konvolusi g konvolusi h itu sama dengan f konvolusi g dikonvolusi dengan h ya. Begitu juga untuk sifat distributif ya. Dia memenuhi sifat distributif ya. Jadi kalau f konvolusi g plus h itu sama dengan f konvolusi g ditambah f konvolusi h. Ya, jadi biasakan sekarang nyebutnya konvolusi ya. Konvolusi. Nah, ini sifatnya. Nah, sekarang coba kita kaitkan dengan transformasi Laplace. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa transformasi Laplace itu linier terhadap penjumlahan gitu ya. Jadi kalau saya Laplace-kan jumlahan dari dua fungsi, maka ini sama dengan jumlahan masing-masing transformasi Laplace-nya gitu ya. Nah, namun apakah transformasi Laplace dari hasil kali dua fungsi sama dengan hasil kali dari dua transformasi Laplace-nya? Ya, atau ini sebenarnya udah kejawab ya. Ternyata Laplace dari hasil kali dua fungsi itu tidak sama dengan hasil kali masing-masing transformasi Laplace-nya. Gitu ya. Tidak sama dengan, artinya kita nggak bisa menggunakan sifat ini ya. Nanti kalau kalian mau mencari Laplace dari perkalian dua fungsi, tidak bisa serta-merta ini sama dengan hasil kali masing-masing transformasi Laplace-nya gitu ya. Tidak sama dengan ya. Artinya apa? Apa kaitannya dengan operasi konvolusi tadi? Ternyata ya, yang hasil kalinya sama dengan masing-masing ini kalau kita transformasi Laplace dari operasi konvolusi. Ya. Jadi kalau kita transformasi Laplace dari operasi konvolusi dua fungsi ya, di sini fungsi f dan g, maka hasilnya sama dengan transformasi Laplace dari masing-masing fungsinya, ya, perkalian dari transformasi Laplace dari masing-masing fungsinya
gitu. Jadi kalau operasi perkalian tadi ini nggak sama dengan, tapi kalau operasi konvolusi ternyata dia sama dengan nih masing-masing dari apa namanya transformasi Laplace-nya, ya. Jadi ada kaitannya ternyata konvolusi dengan transformasi Laplace gitu ya. Jadi kalau misalkan saya notasikan supaya lebih mudah dilihatnya gitu ya. Jadi LFT itu sebagai Fs, hasil transformasinya, F besarnya ya. Begitu juga dengan G, hasil transformasinya G besarnya, maka bentuk ini bisa saya nyatakan ke dalam bentuk ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya konvolusi atau sebenarnya transformasi Laplace dari konvolusi dua fungsi itu sama dengan hasil kali transformasi Laplace-nya. Ya. Oke, bisa nggak? Ada pertanyaan nggak? Nih, saya buka pertanyaan nih. Silakan bertanya. Jadi itu ya, tahu apa namanya kaitannya antara konvolusi dengan transformasi Laplace. Ya, konvolusi ini penting karena nanti kalau kalian belajar transformasi Fourier sifatnya sama. Ya, sifatnya sama. Pada Silakan. pada operasi pengurangan dia linear juga nggak Pak? Kalau Linear. Laplace. Jadi linearitas itu bisa plus minus gitu ya, plus minus lengkapnya. Ya pengurangan sebenarnya kan bisa dinyatakan dalam bentuk jumlah juga kan. Jadi pengurangan ya sama linear ya. Jadi ini bisa minus juga ya, berlaku untuk minus juga. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Maaf Pak, pengen bertanya. Bukan bertanya sih Pak. Boleh dijelaskan ini nggak konvolusinya itu dengan perkalian apa sih? Saya masih kurang ngerti gitu. Nih. Jadi konvolusi itu, operasi konvolusi itu menghitungnya dengan integral ini, dengan bentuk integral ini. Jadi kalau penyublahan kan kalian tinggal jumlahin aja, ya kan? Perkalian juga kan tinggal kaliin aja F dengan G, selesai. Penyublahan ya tinggal jumlahin aja F dengan G, selesai. Tapi kalau konvolusi, untuk menghitung operasi konvolusi kalian perlu menghitung integral ini. Gitu. Jadi operasi konvolusi itu ya sebenarnya kita menghitung integral bentuk ini. Ya, operasi yang dinyatakan dalam bentuk integral. Nanti pas analisisnya ngedapetin lagi materi tentang konvolusi. Jadi kita punya dua sinyal gitu ya. Nanti untuk mengolah datanya seperti apa, nah itu dengan konvolusi. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya kita lihat yang kaitannya konvolusi dengan Laplace tadi, Pak, misalnya ada transformasi Laplace FT yang slide selanjutnya tadi, Pak. Iya. Jadi itu kan ada ditulis yang kalau misalnya transformasi Laplace dari FT konvolusi GT itu sama dengan Fs GS, Pak. F besar S dikali G besar S. Berarti kalau misalnya kita mau nyari yang persamaan di kiri itu kita integralin, kita konvolusiin dulu yang FT sama GT itu, Pak. Baru ditransformasi Laplace ya, Pak. Kalau manualnya. Ya, kalau kita mau cari yang di FSGS ini, ya hasil konvolusi, transformasi dari konvolusinya.
Jadi ngerjainnya tuh di konvolusiin dulu, diintegralin, terus baru ditransformasiin gitu, Pak. Iya, nah kan kalau kalian mau menghitung ini kan kalian bisa cek ininya apa namanya transformasi Laplace dari f-nya. Ya kan? Ya kalau misalkan saya mau menghitung Laplace dari ft konvolusi gt ya kita tahu transformasi Laplace dari ft itu apa? Transformasi Laplace itu dari gt itu apa? Dari tabel misalkan ya. Dari tabel. Ya ntar hasil kalinya hasilnya ya tinggal dikaliin aja fs-nya sama gs-nya. Nanti ada contohnya. Nah, ini ada contohnya. Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi. Kemudian ini sebelum ke contoh mungkin ada ini ya, kalau kita balik ya, kalau kita mau cari apa namanya inverse dari fs kali gs ya sama dengan konvolusi dari ft dengan gt gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalkan saya mau mencari inverse dari 1 per s kuadrat plus 1 kuadrat gitu ya. Nah, bentuk ini kita tahu bisa dinyatakan sebagai perkalian dari dirinya sendiri ya, karena kuadrat. Jadi 1 per s kuadrat plus 1 dikali 1 per s kuadrat plus 1 ya. Nah, ini kan hasil apa namanya? Ini kan kita bisa nyatakan sebagai fs gitu ya, ini juga gs gitu ya. Kebetulan ini fungsinya sama jadi fs, ini juga fs. Nah, gimana bentuk inverse-nya? Bentuk inverse-nya ya kita lihat aja apa namanya? Inverse dari fs ini apa? Inverse dari fs ini sin kan? Ya berarti ini hasilnya sama dengan sin t konvolusi ya sin t gitu. Dari sini baru nanti kita hitung sin t konvolusi sin t itu apa? Ya baru kita gunakan integral yang tadi, ya, integral operasi konvolusi. Ya, nanti kalian hitung, nah, nanti didapatkan hasil konvolusi sin t dengan sin t adalah ini gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya inverse dari 1 per s kuadrat plus 1 kuadrat adalah ini. Ya. Jadi kalau nanti misalkan ujian ya kalian sampai kalian cuma sampai sini jawabnya gitu ya. Ya berarti nilainya nggak full. Ya ini harus dihitung lagi dengan tadi definisi konvolusi. Ya, dengan integral. Hitungnya harus dihitung. Gitu. Begitu juga nanti yang pertanyaannya itu ya kalau misalkan kita mau cari Laplace dari konvolusi dua fungsi ya tinggal cari aja bentuk apa namanya transformasi Laplace dari ft, transformasi Laplace dari gt kemudian dikali. Jadi sebenarnya kita nggak perlu integralin lagi gitu ya karena kita tahu ya kalau kita tahu bentuk ft-nya, gt-nya apa ya tinggal dikali aja ya gitu. Ya jadi sebaliknya kalau dari contoh ini ya misalkan saya ingin tahu Laplace dari sin t konvolusi sin t gitu ya. Ya ini kita tahu nggak bentuk TL dari sin t apa? Tadi misalkan 1 per s kuadrat plus 1 ya. Jadi hasil transformasi Laplace dari konvolusinya ya 1 per s kuadrat plus 1 dikali 1 per s kuadrat plus 1 gitu. Jadi kita nggak perlu apa namanya menghitung integral 0t dari itu ya. Sin t yang digeser gitu ya. Jadi bisa langsung ke sini. Bisa langsung. Ya karena dengan catatan kita tahu TL dari sin t-nya apa ya. TL dari ft-nya apa, TL dari gt-nya apa. Ya, kita tahu maka hasilnya bisa langsung dikali aja. Gitu ya.
Itu ada pertanyaan nggak? Pak, permisi izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bisa ke yang tabel itu, Pak. Tabel yang apa shortcutnya. Yang slide ke yang tabel shortcut itu, Pak. Nah, ya, yang tabel transformasi Laplace. Itu untuk yang mana tadi ya? Oh ya, yang ini. T pangkat A, di mana A-nya itu positif. Nah, itu apakah jadi fungsi gamma gitu, Pak? Ya, Untuk ini LF fungsi ya. gamma. Ini fungsi gamma. Fungsi gamma mungkin belum di ini ya. Belum disinggung ya. Iya, Pak, belum. Fungsi gamma itu sebenarnya ini apa? Jadi kalau saya punya gamma, ini gamma ya, gamma besar. Kalau kalian lihat gamma yang biasanya kan gini ya, gamma kecil, tapi ini gamma besar, gamma kapital. Ya, fungsi gamma itu sebenarnya kalau A-nya apa namanya, A-nya bilangan bulat ya. Gamma A itu adalah A-1 faktorial. Kalau A-nya bulat, positif. A bulat positif. Ya, tapi kalian bisa gunakan ini, bentuk ini. Kalau dia A-nya positif gitu ya. Misalkan T pangkat 2, berarti ini gamma 2 plus 1. Kan sebenarnya balik lagi ke sini kan, ya. Ini kalau yang T pangkat N di sini kan sebenarnya untuk Z yang positif. Tapi kalau A-nya positif, dia nggak bulat. Nah, kalau dia positif tapi nggak bulat, pakai yang ini. Ini bentuk umumnya. Nah, gimana cara menghitung gammanya? Ini kalau dia gammanya nggak bulat. Nah, kalian repot nih. Integral T pangkat A-1 dikali E pangkat min T dt. Jadi kalian perlu hitung integral ini. Kalau dia gammanya nggak bulat atau rasional gitu ya. Ya, real positif lah. Bisa pakai yang ini. Ini kalau dia gammanya bulat bisa pakai yang faktorial ya. Ya, makanya ini sebenarnya ini kalau gammanya apa A-nya positif atau A-nya bulat ya balik ke sini. Ya, sama. Tapi kalau dia nggak bulat, fungsi gamma. Nanti fungsi gamma juga mungkin disinggung Pak RK di itu ya, di tengah semester berikutnya. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke. Ya, tapi biasanya kita pakai yang inilah ya. Untuk kasus-kasus kita ambil yang positif. Positif dan bulat. Oke. Tadi kita sampai mana? Sampai konvolusi. Sampai sini ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih contoh lain. Misalkan saya punya HS seper S kali S min A gitu ya. Ini saya yang ditanyakan adalah rumus bagi AH di domain T-nya ya. Ini tadi domain S-nya, ini H. Jadi artinya kita mencari inverse dari HS gitu ya. Jadi sebenarnya kita ingin menghitung inverse dari HS. Nah, kita tahu HS itu apa? HS itu seper S dikali 1 per S min A gitu ya.
sebentar. Ya. Ya, jadi kalau saya ini cari inverse-nya 1/s dikali 1/s min A. Ini hasil konvolusi dari 1/s ya, dan inverse dari 1/s min A. Jadi inverse dari 1/s dan 1/s min A. Jadi satu konvolusi E pangkat AT. Nah, karena konvolusi tadi komutatif, ya, jadi saya ubah posisinya supaya nanti yang digeser yang satu ya. Kan tadi konvolusi itu FT bintang GT itu kan tadi ada FT dikali G, ini F tau dikali GT min tau gitu ya. Nah, kalian bisa manipulasi nih, misalkan kayak saya nih ketemu bentuk satu konvolusi E pangkat AT. Ya, supaya E pangkat AT-nya nggak digeser nih, kalau kita kita lihat berarti kan di sini satu konvolusi E pangkat AT. Berarti kan yang harus digeser E pangkat AT kan. Nah, supaya nggak susah, saya tukar. Nah, karena dia komutatif, saya tukar. Jadi di sini yang menjadi GT-nya 1. E pangkat AT dikonvolusi jadi nanti yang digeser ya 1 digeser ya 1. E pangkat atau dikali 1 D tau ya, jadi bisa lebih mudah. Jadi integralnya pas per A masukin batas E pangkat AT min 1 ya, yang ini. Jadi manipulasi ini penting ya. Jadi kalau kita tahu sifat-sifatnya, kita bisa manipulasi. Manipulasi tujuannya apa? Untuk menyederhanakan bentuk integral ini. Ya, karena tadi konvolusi kan FT dikali pergeseran kan sebenarnya. Nah, supaya saya nggak ketemu fungsi yang digeser, ini kalau ini digeser ntar ribet lagi integralnya kan ya. Bentuk integralnya lebih susah. Jadi yang lebih baik yang digeser yang konstan. Jadi satunya yang saya geser. Kalau konstan digeser ya tetap konstan. Ya, jadi nanti saya dapat bentuk ini. Nah, ini udah latihan. Sebelum latihan ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan, kalau mau bertanya silakan. Pak mau nanya. Ya. Masih kurang paham di bagian pergeserannya, Pak. Kalau misalnya ternyata nggak ada pilihan yang konstan bisa digeser, gimana, Pak? Ya, kita hitung integralnya berarti. Mau nggak mau ya, kalau nggak ada konstan ya, misalkan ini sama-sama fungsi yang susah ya. E pangkat AT, sin T, ya mau nggak mau pilih yang mana yang kira-kira mudah untuk yang digeser gitu ya. Kalau kita geser sin T, mudah nggak kira-kira integralnya? Yang mau nggak mau tetap harus dihitung kalau sama-sama dua fungsi ya, nggak konstan ya. Ya. Makasih, Pak. Ya, sip. Cuma nanti pemilihan ini juga tricky, jadi mau kalian tinggal lihat nih kira-kira hasil integralnya mana yang lebih mudah kalau digeser gitu ya. Jadi saya harap ini semua yang ngambil metode matematika sudah punya basic yang kuat dalam integral, dalam turunan gitu ya. Jadi nanti di sini ya tinggal mengaplikasikan aja bentuk integral yang sudah dipelajari di kalkulus 1, kalkulus 2 gitu ya. Di sini ada contoh. Tentukan HT bila diketahui HS. Tentukan GT bila diketahui GS. Mau yang mana? Nah, yang ini aja ya.
Ini PR nomor 3. Ya, silakan dikerjakan. Jadi pekerjaan teknis seperti menghitung integral ini kalian kerjakan di rumah sebagai PR gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di ujian bisa langsung pakai. Nah, kemudian baru kita masuk ke ini intinya gitu ya. Sebenarnya kenapa kita belajar transformasi Laplace gitu ya? Salah satunya nanti untuk menyelesaikan turunan atau persamaan diferensial atau persamaan turunan, persamaan diferensial gitu ya. Nah, sebelum itu ya kita harus tahu bentuk transformasi Laplace dari turunan itu apa ya. Nah, jadi transformasi Laplace tadi kita sudah cari dari fungsi ya, dari operasi, dari konvolusi gitu ya. Kemudian sekarang dari turunan. Nah, dari turunan kira-kira gimana operasinya? Nah, jadi kalau saya ingin mencari transformasi Laplace untuk turunan suatu fungsi, misalkan di sini y aksen ya, y aksen t, ya tinggal disubstitusi aja ke dalam bentuk integral Laplace-nya. Jadi 0 tak hingga y pangkat min st, yang tadi di sini ft, di sini ft berarti kalau di sini y aksen t ya di sini y aksen t gitu ya. Dan karena kita mau menghitung ini, ya berarti di sini kita libatkan ya aksen T. Kemudian ya dengan teknik integrasi, saya misalkan U pangkat E min ST, E pangkat min ST-nya itu U, ya dV-nya ya aksen T, maka nanti saya dapat bentuk ini, ya integral parsial, integral UdV, UV min integral VdU, ya jadinya bentuknya ini. Kemudian saya selesaikan. Ya, ini S-nya dikeluarin. Ini kalau S-nya dikeluarin, ini plus ya, plus S. Karena ini kan integralnya terhadap T ya, jadi S kita bisa keluarin 0 tak hingga E pangkat min ST YT DT gitu kan. Ini plus S dikali ini tidak lain adalah transformasi Laplace dari Y. Ya, atau kita notasikan tadi apa? Kalau transformasi Laplace dinotasikan sebagai huruf besar. Ya. Itu ya. Nah, ini tinggal substitusi syarat substitusi nilai batasnya ya, nanti dapat bentuk ini. Jadi ini adalah bentuk Laplace dari Y aksen. Ya. Gitu ya. Atau ini kebalik kali ya. Nah, gini lah. Oke, sip. Ada pertanyaan? Laplace untuk turunan? Ini untuk turunan pertama. Nah, bagaimana untuk turunan kedua, turunan ketiga? Ya, kita bisa berangkat dari cara yang sama. Untuk turunan kedua, ya kita misalkan GT suatu fungsi sebagai turunan pertama, gitu ya. Maka kalau kita ingin cari turunan kedua dari Y, ya sebenarnya kita mencari turunan dari G, gitu ya. Nah, tadi turunan pertama dari G itu kan kita udah tahu bentuknya ya. Laplace dari turunan pertama dari suatu fungsi kan G0 S LGT gitu ya. LGT ini apa? GT baru dibalikan. GT itu apa? Y aksen. Laplace dari Y aksen itu apa? Ini. Ya. Sehingga nanti kita bisa cari untuk kita dapatkan bentuk turunan kedua dari suatu fungsi yang berdomain T. Ya.
Begitu juga nanti kalau order tinggi ya sama, lakukan hal yang sama. Misalkan ya nanti kalian bisa turunkan sendiri. Kira-kira untuk turunan ketiga seperti apa, turunan keempat seperti apa, ya. Tapi kita nanti mungkin bentuknya transformasi Laplace-nya untuk menyelesaikan PDB order 2. Jadi sampai sini aja cukup. Ya, jadi ini transformasi Laplace untuk turunan. Pak, yang slide 19-nya nggak kena ini presentasiin. Keluar lagi kayak barusan. Oh gitu ya, sebentar. Ya. Nah, gini gimana? Ini masih 19 bukan? Udah masuk, Pak. Oke, gitu ya. Jadi kalau mau cari Laplace dari turunan kedua, berangkatnya dari sini. Misalkan G sebagai turunan pertama gitu ya nanti. Ini rekursif, jadi untuk turunan ketiga sama caranya. Ya. Jadi kalian bisa langsung pakai ini. Ini bisa langsung dipakai. Nah, gratis. Jadi nanti kalau ada persamaan diferensial biasa, kita mau menyelesaikannya dengan transformasi Laplace, bisa langsung pakai ini. Ya, gratis. Ini nggak usah diturunkan lagi ya. Langsung pakai yang ini. Nggak usah diturunkan lagi. Oke. Itu ya, tadi berarti kita sudah dapat bentuk transformasi Laplace dari turunan pertama dan turunan kedua. Kemudian bagaimana transformasi Laplace untuk bentuk integral? Ternyata Laplace dari integral juga ada. Udah berganti belum slide-nya ke slide 20 sekarang? Udah, Pak. Oke. Jadi transformasi Laplace untuk integral diberikan oleh ini. Jadi Laplace misalkan integral ini fungsi t ya sebenarnya. Ini fungsi t. Jadi Laplace cuma disajikan dalam bentuk integral gitu. Laplace dari integral ya sama dengan transformasi Laplace dari f dibagi dengan s. Ya. Jadi ini bentuknya penting nanti. Ya, terutama dalam menyelesaikan PDB. Ya. Nah, bentuk inverse transformasi Laplace-nya ya sama dibalikannya. Ini kalau saya mau cari fungsi t dari fs per s, ya kita inverse, nanti kita dapatkan ini. Ya, ini fungsi dari t juga. Ada contohnya. Nah, contoh misalkan tentukan inverse transformasi Laplace dari 1 per s dikali s min a. Ya, di sini kita bisa manfaatkan bentuk integral tadi. Ya, ini hasil transformasi Laplace inverse dari transformasi Laplace per s kali s min a itu saya bisa nyatakan sebagai hasil perkalian dari per s dan per s min a gitu ya. Nah, di sini berarti yang menjadi f besarnya yang mana? Yang menjadi f besarnya yang ini ya. Ini menjadi f besar s. Jadi kan kita punya bentuk sekarang L inverse f besar s per s, kan? Ini L inverse-nya apa? Sama dengan integral dari apa tadi? Integral 0t f tau d tau kan? Nah, f tau ini f-nya f kecil, berarti inverse dari f. Nah, berarti ini adalah inverse dari f. F-nya tadi kan 1 per s min a, jadi inverse dari 1 per s min a d tau ya. Jadi inverse-nya apa? Ya, ini e pangkat tau d tau. Jadi di sini kita bisa hitung kan, 1 per a e pangkat a t min 1 ya. Jadi salah satu kegunaannya nanti, adalah untuk menghitung inverse-nya ya. Jadi ini yang kita pakai sebagai contoh tadi ya.
Ya, nanti kalian bisa cermati lagi ya, nanti slide-nya saya bagi. Kalau terasa kecepatan nanti bisa lihat sendiri proses by prosesnya. Nah, ada lagi latihan. Latihan, tentukan transformasi Laplace dari turunan kedua. Suku resonansi ini ya, kalau kemarin yang kalian lihat ini kan force-nya atau suku non homogennya. Nah, ini coba kerjakan. Kemudian menggunakan transformasi Laplace untuk integral. Nah, cari inverse-nya, berarti cari fungsi ft-nya. Nah, coba yang ini. Oke, 5 nomor lah, cukup lah 5 nomor. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan terkait ini? Turunan dan integral dari transformasi Laplace. Bukan. Transformasi Laplace dari bentuk turunan dan integral. Ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada ya? Ada. Saya lanjutkan kalau gitu ya. Tes. Masih mendengarkan ya? Mendengarkan, Pak. Masih, Pak. Oke. Sip. Sih, Pak. Kita lanjutkan ke main course kita. Jadi tadi itu sebenarnya penjelasan mengenai transformasi Laplace gitu ya. Tapi apa kaitannya dengan persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial? Apa kaitannya kira-kira? Nah, kaitannya jadi transformasi Laplace ini menurut saya suatu transformasi yang sakti ya. Karena apa? Karena kita bisa menyelesaikan suatu persamaan diferensial yang kita tahu rumit gitu ya kalau kita pakai metode koefisien tak tentu yang kita sudah pelajari, misalkan metode variasi parameter gitu ya, belum lagi kalau ada suku non homogennya, waduh tambah susah kan ya. Nah, dengan transformasi Laplace segalanya bisa kelihatan mudah gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih peran transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial gitu ya? Nah, yang pertama, jadi kalau kita punya persamaan diferensial, bahkan persamaan diferensial parsial gitu ya, yang kita tahu susah ya, persamaan diferensial parsial itu lebih susah dari persamaan diferensial biasa. Kenapa? Karena tadi ada variabel bebas yang lebih dari satu, jadi turunannya bisa turunan parsial gitu ya. Sedangkan di fenomena kita di kehidupan nyata itu fenomena alam itu berubah terhadap ruang dan waktu. Jadi variabel bebasnya bisa lebih dari satu ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar persamaan diferensial parsial. Nah, di sini peran transformasi Laplace dalam ini ya menyelesaikan persamaan diferensial. Yang pertama, transformasi Laplace itu bisa mengubah gitu ya, mengkonvert suatu bentuk persamaan diferensial parsial ya yang kita tahu ubah bebasnya lebih dari satu ya, bisa ruang dan waktu, menjadi suatu persamaan diferensial biasa ya. Jadi di sini transformasi Laplace bisa mengkonvert suatu bentuk PDP ya menjadi suatu bentuk PDB ya. Kenapa kita convert ya? Kalau di PDB kita bisa lebih mudah mengerjakannya gitu ya, karena PDB banyak toolsnya gitu ya.
Nah, kemudian dari bentuk PDB ini ternyata kita bisa menggunakan lagi transformasi Laplace ya. Jadi dari PDB ini kita transformasi Laplace menghasilkan bentuk persamaan aljabar. Nah, kalau persamaannya aljabar ya anak SD juga bisa gitu ya. Karena lebih mudah. Ya persamaan aljabar tuh persamaan seperti apa sih? Ya. Ini kalau kalian lihat persamaan kuadrat, persamaan linier, itu persamaan aljabar gitu ya. Kalau kalian mau cari solusinya gampang kan, tinggal pindah ruas. Beres gitu. Jadi itu saktinya ya. Kalian bayangkan aja persamaan diferensial parsial yang susah gitu ya. Dengan transformasi Laplace di convert menjadi persamaan diferensial biasa. Kemudian dengan transformasi Laplace lagi kita convert menjadi persamaan aljabar. Nah, persamaan aljabar yang tadi anak SD juga bisa menyelesaikannya gitu ya. Jadi itu. Ya, jadi sebenarnya ya kalau kalian lihat ini misalkan persamaan diferensial parsial ini tingkat kesulitannya S1 tingkat 4 gitu ya. Kemudian dengan transformasi Laplace menjadi S1 tingkat 2 gitu ya. Kemudian dengan transformasi Laplace lagi menjadi SD gitu ya. SD ini misalnya kan sarjana tingkat 4 nih. Jadi persamaan diferensial parsial itu biasanya ditemuinya di sarjana tingkat 4 atau tingkat 3 gitu ya. Kemudian dengan transformasi Laplace menjadi masalah sarjana tingkat 2 ya, tingkat kalian tingkat 2 kan ya. Kemudian dengan transformasi Laplace lagi langsung jadi downgrade jadi SD, jadi masalah SD. Tuh, sakti nggak transformasi Laplace? Ya. Nah, kemudian nanti dari sini ya, dari persamaan aljabar ini sebenarnya belum cukup gitu ya. Nah, belum cukup. Jadi dari persamaan aljabar ya kita masih menyelesaikannya dalam domain S karena kan tadi kita transformasi kan ya. Ya untuk membalikan lagi ke domain T ya kita butuh namanya inverse transformasi Laplace. Jadi ini warnanya sesuai ya. Jadi ini ke sini merah artinya membutuhkan transformasi Laplace ya. Kemudian dari PDB ke persamaan aljabar membutuhkan transformasi Laplace merah gitu ya. Kalau ini dari aljabar ke solusi, nah solusinya kita inverse balik ya menggunakan ini yang biru. Ini operasinya biru. Gitu ya. Jadi itu, tapi ada tapinya. Kita untuk matos ini kita nggak belajar menyelesaikan persamaan diferensial parsial ya, mungkin nanti di matos 2 ya, coba saya tambahkan materinya ya. Jadi untuk matos 1 kita cukup dari bentuk persamaan diferensial biasa ya, kemudian kita gunakan transformasi Laplace menjadi persamaan aljabar ya, kemudian kita balikan dengan inverse untuk mendapatkan solusinya ya. Jadi kasarnya gini, kalau persamaan diferensial tadi masalahnya itu disajikan dalam domain T gitu ya. Domain T, kemudian kita transformasi Laplace kan menjadi domain S. Ya. Domain S. Nah, karena masalahnya tadi dalam domain T, ya solusinya harus dalam domain T gitu ya. Maka kita perlu inverse. Jadi ini harus kembali ke domain T ya. Ini penting nih. Banyak mahasiswa yang ngerjainnya separuh-separuh. Artinya hanya sampai di sini. Tapi nggak dibalikin ke sini. Ya. Ingat karena kita masalahnya tadi disajikan dalam domain T ya, tentunya solusinya harus disajikan dalam domain T gitu ya. Jadi gitu ya. Di sini tadi sudah saya kenalkan transformasi Laplace itu apa, ya, bagaimana operasinya, bagaimana cara mentransformasi fungsi, turunan, operasi gitu ya. Kemudian di inverse juga sudah saya singgung tadi bagaimana membalikkan
suatu fungsi yang berdomain S kembali ke domain T, ya kita menggunakan inverse. Jadi kurang lebih skemanya gitu ya. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial biasa, hal yang pertama kita lakukan adalah kita transformasi Laplace bentuk PDB tersebut menjadi persamaan aljabar yang berdomain S. Kemudian kita selesaikan persamaan aljabar tersebut, ya. Kemudian kita balikkan lagi ke dalam domain T menggunakan inverse transformasi Laplace atau konvolusi atau integral. Dia integral tadi apa namanya, TL dari integral, transformasi Laplace dari integral. Gitu. Jadi sekarang kalian sudah banyak tools-nya untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, ya, bisa menggunakan Laplace kemudian dibalikan. Nah, gitu ya. Jadi itu langkah-langkahnya kurang lebih, ya. Nah, sekarang kalau kita coba terapkan ke dalam PDB, kira-kira seperti apa? Nah, kita ingin menyelesaikan PDB order 2 yang bentuknya seperti ini. Ya, di sini A sama B-nya konstan, QT-nya suku non homogen, ya. Atau driving force di sini, ya. Jadi YT-nya suku respon. Jadi kalau kita beri QT di sini pasti YT-nya akan berubah gitu ya. Menyesuaikan dengan fungsi QT-nya. Nah, kemudian diberikan syarat awal, ya, Y0 sama dengan K0, Y aksen 0 sama dengan K1, gitu ya. Kita ingin menyelesaikan bentuk ini. Kemarin kalau kita menggunakan koefisien tertentu atau variasi parameter, stepnya lumayan ya. Apalagi kalau ada nilai awalnya, ya. Harus kerja lumayan, kerja 2 kali. Nah, nanti kita bandingkan dengan transformasi Laplace. Kira-kira gimana ya? Gimana? Apakah lebih simpel ataukah lebih rumit? Gitu. Nanti kalian coba bandingkan. Nah, langkahnya apa? Ini langkahnya. Pertama, kita transformasikan kedua ruas dari PDB menggunakan transformasi Laplace. Jadi ini PDB kita transformasikan, ya, dengan transformasi Laplace. Bentuk turunan kedua, turunan pertama, ya, fungsi ini sudah saya berikan. Jadi sudah cukup bekalnya gitu ya. Sudah cukup bekalnya. Kemudian setelah kita dapatkan transformasinya gitu ya, nanti diperoleh persamaan aljabar. Ya, persamaan aljabar. Kemudian selesaikan persamaan aljabar tersebut. Jangan lupa gunakan inverse transformasi Laplace untuk mentransformasi balik, ya. Jadi kita jangan lupa ini langkah ketiga, ya, balikan dia ke dalam T lagi. Nah, ini kurang lebih ada contohnya. Misalkan nih, kalian kalau ketemu soal kayak gini, menyelesaikan dengan variasi parameter atau koefisien tertentu cukup rumit ya. Tapi coba kita bandingkan dengan menggunakan transformasi Laplace. Ya, jadi transformasi Laplace dari PDB ini, ya, tadi langkah pertamanya kita cari ini ya, Laplace dari ini semua. Ya, kalian bisa cek lagi di slide ini nanti ya. Y double aksen itu Laplace-nya apa? Ya, karena dia sifatnya linier, ya kita bisa pecah-pecah kan tadi. Kan sudah kita buktikan kalau Laplace itu linier. Ya. Sudah kita buktikan dia linier. Kemudian ini bentuknya ya, ini untuk turunan kedua, ini turunan pertama, ini fungsinya. Ya, kalau tadi suatu fungsi asalnya y kecil ditransformasi Laplace jadi y besar gitu ya. Kemudian ini Laplace dari suku non homogennya. Ini yang disebut sebagai persamaan aljabar ya. Yang tadi saya singgung-singgung ini kan persamaan aljabar kan.
Ya, Y0-nya kan diberikan. Y0 dari nilai awal. Y aksen 0 juga dari nilai awal. Ya. Jadi kita dapat persamaan aljabar. Nah, ini yang saya maksud persamaan aljabar nih. Ya, di sini yang kita ingin cari apa? Yang kita ingin cari Y besar kan? Y besar. Yang kita ingin cari Y besar. Jadi kita selesaikan dalam Y besar. Nanti kita dapatkan bentuk ini. Y besarnya adalah 2 per S plus 2 pangkat 5. Nah, ini masih dalam domain S. Ini persamaan aljabar ini dalam domain S. Ya. Nah, jadi saya nggak mau kalau kalian nanti ngerjakan ujian sampai sini. Ya, harus sampai balikannya. Ya, karena tadi masalahnya kan disajikan dalam domain T. Ya, sekarang kita tinggal cari inverse-nya, inverse TL-nya. Ya, kita gunakan inverse transformasi Laplace untuk mendapatkan Y kecil. Ya, jadi saya cari inverse-nya. Ya, kebetulan ini hanya pergeseran ya. Cek di shifting theorem. Ya. Jadi nanti dalam menentukan inverse ini kalian bisa pakai shifting theorem, bisa pakai apa namanya, konvolusi mungkin ya. Bisa pakai bentuk integral. Ya, banyak toolsnya sekarang. Konvolusi bisa, transformasi Laplace integral bisa, shifting theorem bisa. Ya, kalau yang ini contohnya saya ambil dari menggunakan shifting theorem. Jadi, saya dapatkan balikannya seperti ini. Nah, di sini bentuk ini udah solusi khusus. Bukan solusi umum ya ini solusi khusus. Jadi kalian nggak perlu repot-repot substitusi nilai awal lagi. Ya, jadi kalau menggunakan transformasi Laplace, coba bandingkan langkahnya sedikit dan yang kita dapat sudah solusi khusus. Jadi ini udah solusi yang akhir nih. Jadi kita nggak perlu repot-repot cek-cek lagi. Jadi kalian udah bisa mungkin merasakan gimana kemudahan yang ditawarkan transformasi Laplace ya dalam menyelesaikan PDB. Nah, gitu ya. Kemudian ada contoh lagi untuk memperkaya. Nah, misalkan ini ada PDB ya. Kita ingin menyelesaikan PDB dengan transformasi Laplace. Ya, langkahnya sama. Tadi apa? Kita cari transformasi Laplace dari ini. Ya, tinggal disubstitusi aja. Ini Y0-nya apa? Kan dari nilai awal, ya aksen 0-nya apa. Kemudian ini dapat persamaan aljabar. Kita selesaikan dalam Y. Nah, kemudian kita manipulasi. Nah, bentuk manipulasi ini, ya, dari sini ke sini. Ini ya, kalau kalian pernah belajar di matematika 1 itu menggunakan ini ya, pecahan fraksional gitu ya. Di apa namanya, dalam menyelesaikan integral kan di matematika 1 udah pernah disinggung gitu ya. Jadi saya nggak perlu singgung lagi. Ya, jadi contohnya gini, 1/s² dikali s² min 1. Ini diubah ke dalam bentuk ini nih loh, A. Nah, gini. Ini BS mungkin ya, plus C. Nah, untuk ya dari langkah ini ke sini bisa pakai bentuk ini ya. Ini udah dapat di matematika 1. Dicek aja nanti catatannya. Ya. Nah, udah dapat bentuk ini, tinggal kita balik menggunakan inverse
transformasi Laplace, nanti kita dapat bentuk ini. Ya, ini udah karena dia linear ya, kita bisa ini dapat solusi akhirnya. Ini sudah solusi akhir atau solusi khusus ya. Oke, gimana? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya sendiri cukup, Pak. Masih apa? Masih mencerna, Pak. Masih mencerna. Tapi udah kelihatan belum? Merasakan belum apa namanya? Kemudahannya menggunakan transformasi Laplace? Pak, izin bertanya, Pak. Nanti PPT-nya dibagikan, Pak. Soalnya dari tadi slide saya berhenti di yang slide 23, Pak. Belum maju-maju. Oh iya, dibagi, tenang aja. Oke, makasih, Aneh ya? Pak. Mungkin gara-gara sering keluar masuk ya, jadi dia. Oh iya Pak, ini ada teman kami 129191023. Dia baterai laptopnya ntar lagi habis sama ininya itu Pak, apa tepatnya mati listrik gitu Pak. Oh ya ampun, ya. Nanti takutnya nggak kena absen atau apa. Oh iya ya, absennya gimana ya? Saya nggak buka absen. Absennya ini aja ya, nanti saya buka di CX ya. Sampai jam 10 kalian isi aja. Saya tadi lupa menyiapkan kuis. Biasanya kan pakai kuis ya buat bukti kehadiran. Jadi nanti silakan akses absen di CX. Apa saya buat aja sekarang ya. Nanti keburu mati itunya. Saya buatin aja Pak Dek. Oh ya, siap Pak. Terima kasih Pak RK. Jadi dibuka sampai jam 10 ya. Silakan kalau mau absen sampai jam 10. Oke. Nah, ini udah latihan. Ada latihan nih. Kita masih ada waktu nggak ya? Masih ada. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Boleh kembali ke contoh yang setelah tadi yang untuk PDP. Desainnya belum keganti Pak, bentar. Ini. Itu kan terakhirnya 2/S+3 pangkat 3 ya Pak? Iya. Nah, tapi setelahnya 5. Oh, nah. Ini kan tadi saya ini belum, ini kan tadi dipindah ruas ke sini. Ini kan bentuknya apa? S+2 pangkat 2. Oh iya Pak, siap. Ya. Dari sini ke sini, ini pakai shifting theorem ya. Terima kasih Pak. Oke, sip. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Nah, waktunya udah mau habis ya. 13 menit. 13 menit. Kalau dikerjakan sekarang kayaknya susah ya. PR aja ya. Tadi saya bilang PR-nya tadi sampai 5 ya. Tapi ya. Ya nggak apa-apa deh ya. 5 tapi nanti ya udah latihan aja ya. Nanti dikerjakan di rumah ya. Oh ya, di tutor. Nah, di tutor. Sip, di tutor. Nanti saya akan sampaikan ke asisten untuk membahas ini ya. Latihan 5 kerjakan di tutorial ya. Kan udah jalan kan tutorialnya ya. Kemarin saya sempat ikut beberapa. Nanti nanti minta asisten untuk ini ya, membahas ini. Tapi kalian kerjakan dulu ya, coba kerjain dulu ya. Baru nanti tanya asisten kalau nggak bisa. Oke. Nah, sekarang ada ini. Ada sesi aplikasi. Biasanya saya coba-coba cari aplikasi ya supaya kita paling nggak tahu lah apa manfaatnya apa gitu ya, kenapa kita harus belajar ini gitu ya. Nah, di sini ada aplikasi dari konvolusi. Jadi operasi konvolusi ini cukup berperan penting dalam pengolahan sinyal. Kuliah sinyal ini nanti kalian dapatkan di semester 4 ya. Analisis sinyal dan deret waktu. Nah, di sini apa kira-kira aplikasinya? Jadi misalkan kalau saya punya suatu sinyal, ini input gitu ya, XN gitu sinyalnya. Kemudian masuk ke sistem. Dalam sistem ini ada fungsi impuls. Jadi ini kalau ini input, ini HN ini adalah impuls gitu ya, fungsi impuls. Ya. Jadi dalam sistem ini kita operasikan XN ini dengan fungsi impuls HN menjadi YN. YN ini outputnya. Ya. Nah, biasanya dalam box ini ada tujuan yang ingin kita capai. Misalkan kita mau memfilter gitu ya, memfilter inputnya, memfilter sinyalnya gitu ya. Maka dilakukan dalam sistem ini. Ya. Nah, sistem ini yang dilakukan adalah operasi konvolusi. Jadi kita konvolusikan sinyal input tadi dengan suatu fungsi lain ya. Di sini dalam hal ini fungsi impuls. Fungsi impulsnya adalah HN. Sehingga menjadi YN. Gitu ya. Nah, kira-kira apa? Tadi kan saya singgung buat memfilter ya. Nah, kira-kira apa? Nah, kira-kira salah satunya tadi untuk memfilter. Filter apa? Filter sinyal tadi. Misalkan tadi saya punya sinyal yang bentuknya seperti ini ya. Ini XN-nya misalkan gitu ya. Kemudian saya ingin filter sinyal ini. Jadi saya mau ambil sinyal dengan frekuensi tertentu gitu ya. Saya mau ambil frekuensi yang kecil kalau low pass filter. Tapi kalau yang high pass ini berarti saya mau ambil frekuensi yang tinggi aja gitu ya. Jadi saya punya sinyal, saya ingin filter, saya ingin mengambil frekuensi yang kecil. Ya, jadi kalau saya ingin ambil atau saya ingin melihat frekuensi yang kecil, maka saya lakukan low pass filter. Low pass filter ini itu ya, jadi frekuensi rentang yang kecil gitu. Nah, gimana caranya? Ya, saya lakukan konvolusi. Di sini konvolusi dengan
suatu fungsi impuls. Dalam hal ini kalau saya mengambil yang low pass, maka saya misalkan ini ya, tadi HN-nya ya. Jadi kalau saya kalikan dengan HN, maka saya punya sinyal baru ya, sesuai dengan filter yang kita inginkan gitu. Jadi kalau tadi saya ingin memfilter hanya sinyal-sinyal yang frekuensinya rendah, maka saya kalikan dengan suatu fungsi, maka nanti saya dapatkan sinyal yang frekuensinya rendah aja gitu. Jadi di sini merupakan hasilnya, jadi hasilnya gitu ya. Jadi kalau saya punya sembarang sinyal ya yang bentuknya mungkin bisa macam-macam gitu ya, ini bentuknya masih agak bagus nih. Tapi nanti kalau kalian sudah ketemu sinyal yang sebenarnya gitu ya, bentuknya nggak ada yang bagus. Ya bentuknya bisa macam-macam ya, bisa rapat gini ya gitu. Nah, kalau saya mau filter, saya mau ambil frekuensi yang kecil, maka saya perlu lakukan operasi konvolusi dengan fungsi impuls. Nah, fungsi impulsnya ini nanti tergantung ya. Kalau saya mau pakai low pass, maka low pass filter, maka fungsi impulsnya ini gitu ya. Kalau mau yang high pass, jadi nanti ini. Jadi dia bergantung sama fungsi impulsnya. Ya. Kita mau lihatnya yang low pass atau yang high pass. Ya, kalau low pass berarti misalkan ini fungsi impulsnya, maka nanti hasilnya adalah sinyal yang frekuensinya rendah gitu. Begitu juga nanti yang high pass ya. High pass juga kalau misalkan kita punya sinyal, saya mau ambil yang frekuensinya tinggi, ya maka kita lakukan operasi konvolusi dengan fungsi impulsnya. Ya. Ya, kalau yang frekuensinya tinggi, di sini misalnya delta Dirac ya, tapi nanti mungkin kalian belajarnya lebih di analisisnya lebih detail. Nah, maka nanti saya dapatkan hasil filteringnya berupa ini. Jadi nanti yang muncul hanya yang frekuensi tinggi gitu ya. Yang ini juga yang muncul hanya yang frekuensi rendah gitu. Itu contohnya gitu ya. Jadi ini penting. Jadi nanti ini kalian sangat rasakan manfaatnya nanti saat belajar analisis sinyal atau bahkan buat TA gitu ya. Atau pengolahan citra ya, satu lagi pengolahan citra. Kalau pengolahan citra objeknya bukan sinyal ya, tapi citra image. Jadi image itu gambar gitu ya. Itu sebenarnya bisa disajikan dalam bentuk matriks. Ya, matriks. Jangan salah, pengolahan citra juga dipakai ya di oceanografi. Misalkan ada tuh mahasiswa TA yang ingin mendeteksi rip current dari pengolahan citra. Rip current tahu ya? Rip current itu yang arus yang bisa menyeret ke luar jauh dari pantai. Jadi kalau ada pantai gitu ya. Ini biasanya di Parangtritis nih kalau kalian pakai baju hijau. Mitosnya gitu ya. Sebenarnya ada fenomena alam yang bisa dijelaskan. Itu ada rip current itu. Ya, jadi kalau kita berenang di sini ya kita bisa ketarik dengan arus rip current. Nah, ada mahasiswa TA yang mengerjakan itu gitu ya. Jadi dia mengolah gambar dari atas, dari citra gitu ya. Kemudian dia deteksi apakah ada rip current atau enggak gitu ya. Ya salah satunya itu menggunakan pengolahan citra. Ya, jadi sinyal citra itu penting ya, terutama buat yang ngambil TA. Kalau nggak salah ada yang ngambil TA juga nih, yang ngambil matos. Yes. Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi paling tidak kalian punya motivasi kenapa harus belajar ini gitu ya. Karena saya tahu ya kalau
hanya sekedar belajar matematik itu bosan gitu ya. Apalagi kalian bukan basicnya punya latar belakang matematik yang kuat gitu ya, sehingga kadang harus dikasih motivasi. Nah, jadi itu ya, paling tidak kalian tahu manfaatnya kenapa harus bersusah-susah kita belajar integral, turunan gitu ya. Ada manfaatnya gitu ya. Walaupun nggak langsung kita rasakan. Oke, udah habis. Pas ya. Pas waktunya 2 jam. 9.30. Ya, ada pertanyaan nggak? Silakan, kalau mau bertanya silakan sebelum saya akhiri. Silakan, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Dari saya nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Nanti kalian belajar, saya upload slide-nya di kelas material. Kalian bisa belajar dari situ. Jangan lupa kerjakan PR. PR itu sebenarnya sebagai suplemen buat menunjang persiapan kuis gitu ya. Bisa juga nanti minta tutor ke asisten. Minggu depan kita kuis mengenai PDB. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya, kehadiran virtual di kehadiran daringnya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.